Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget? Tapi bukan capek secara fisik, badan masih kuat, kerjaan juga nggak berat-berat amat. Tapi kepala tuh rasanya sumpek, hati kosong, dan rasanya tuh kayak males banget untuk hidup. Kalau kamu ngalamin itu teman-teman, bisa jadi kamu lagi ngalamin sesuatu yang disebut dengan burnout. Dan yang lebih mengejutkan adalah banyak orang yang ngalamin burnout ini bukan karena kerjaan yang berat, tapi justru karena hal-hal sepele yang nggak mereka sadari. Dan hari ini kita akan ngebahas 5 penyebab kecil tapi berbahaya yang bisa menyebabkan kamu itu burnout total. Ini bukan teori doang teman-teman, tapi pengalaman banyak banget anak muda, mungkin termasuk kamu juga. Jadi yuk kita bahas. Hai teman-teman semua, buat yang baru mampir, kenalin aku Salim Gunawan. Dan di channel ini aku akan fokus membahas tentang konten-konten seputar self-improvement. Jadi buat kalian yang merasa butuh tempat dan teman untuk bertumbuh bareng, boleh banget kamu klik dulu tombol subscribe sebelum kita mulai. Kebiasaan jelek pertama adalah doom scrolling. Jadi kamu terlalu banyak scroll media sosial. Kamu baru bangun tidur udah scroll TikTok, lagi di jalan juga scroll TikTok, sebelum tidur kamu scroll TikTok, bahkan lagi makan sekalipun kamu scroll TikTok. Kelihatannya aktivitas ini memang santai, padahal sebenarnya ini bisa mencuci otak kamu pelan-pelan. Karena kamu ngasih otak kamu itu beban informasi yang berlebihan tanpa filter. Apalagi kalau isinya cuma drama-drama, berita buruk, atau pencapaian-pencapaian orang lain yang lama-lama ngebuat kamu itu merasa hidup kamu itu jauh banget dari orang-orang yang kamu tonton itu. Yang akhirnya kamu capek ngebanding-bandingin diri. Dan ironisnya teman-teman, itu bukan capek karena kamu kerja, tapi kamu terlalu banyak nyerap hal-hal yang sebenarnya itu bukan urusan kamu. Jadi keseringan scroll media sosial itu teman-teman, sama aja kayak kamu lagi kecanduan makan gorengan. Ya, awalnya sih memang enak, tapi kalau kamu ngelakuin itu terus-terus, itu akan ngerusak tubuh kamu sendiri. Solusinya, coba kamu bikin digital detox. Minimal 1 jam sebelum tidur dan 1 jam setelah bangun. Kamu jauhin HP, kamu coba baca buku, atau ngobrol langsung sama orang-orang di sekitar kamu. Dan aku udah bikin satu video yang khusus membahas ini. Jadi kalau kamu mau nonton video yang lebih lengkap, kamu bisa langsung klik aja video yang udah aku sematin. Kebiasaan kedua adalah toxic productivity, atau terlalu merasa harus selalu produktif. Kamu ngerasa bersalah kalau santai, ngerasa gagal kalau sehari aja kamu nggak ngapa-ngapain. Padahal teman-teman, istirahat itu adalah kebutuhan dasar, bukan suatu kemewahan. Ini yang aku sebut dengan toxic productivity, dimana kamu ngerasa harga diri kamu itu cuma tergantung seberapa banyak hal yang kamu selesaikan hari itu. Tapi masalahnya, tubuh dan otak kita tuh kan nggak dirancang untuk terus aktif ya. Jadi kalau kamu paksa terus, otak kamu akan kelelahan secara sistemik. Ya hasilnya, fokus kamu nurun, emosi kamu jadi nggak stabil, dan kamu jadi burnout tanpa sadar. Kata psikolog Adam Grant, istirahat itu bukan lawan dari produktivitas, tapi justru istirahat itu adalah bagian dari produktivitas itu sendiri. Jadi mulai sekarang teman-teman, coba kamu hargai waktu istirahat kamu, bikin jadwal istirahat kayak kamu tuh lagi ngejadwalin kerjaan. Karena nge-charge itu bukan artinya kamu malas, tapi istirahat dan nge-charge diri itu adalah perawatan mental kamu. Kebiasaan ketiga adalah pola tidur yang berantakan. Kamu ngerasa mungkin udah tidur cukup, tapi kalau jam tidur kamu bolak-balik kayak sinyal wifi yang lemot, ya itu tetap aja bikin kamu capek teman-teman. Kenapa? Karena tubuh kita itu punya yang namanya ritme sirkadian ya, semacam jam biologis internal yang ngatur hormon, energi, dan suasana hati. Jadi kalau kamu tidur jam 2 pagi hari ini, terus besok jam 11 malam, terus lusanya jam 4 subuh, ya otak kamu akan bingung tuh, antara itu adalah jam kerja atau jam istirahat. Yang efeknya kamu bukan cuma ngantuk, tapi juga gangguan konsentrasi. Kamu jadi gampang emosi, dan bahkan rentan untuk jadi depresi. Jadi solusinya sebenarnya simpel teman-teman, tapi sulit banget untuk dipraktekin. Karena aku pun sampai hari ini itu belum ketemu sama pola tidur yang konsisten. Jadi usahain aja untuk tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari teman-teman, bahkan di akhir pekan. Jadi anggap tubuh kamu itu kayak mesin, kamu harus jaga iramanya biar gak rusak. Kebiasaan keempat adalah people pleasing, atau selalu mengiyakan permintaan orang lain. Kamu takut nolak ajakan teman, takut mengecewakan keluarga, takut dibilang egois, yang akhirnya semua tugas, semua permintaan kamu ambil. Meskipun sebenarnya kamu sendiri udah capek. Inilah yang disebut dengan people pleasing teman-teman. Kamu terlalu fokus untuk nyenangin orang lain, sampai kamu lupa untuk nyenangin diri kamu sendiri. Lama-lama kamu akhirnya merasa kehilangan kontrol atas kehidupan kamu sendiri. Dan ketika kamu merasa hidup kamu bukan milikmu lagi, ya burnout lah yang akan jadi efek sampingnya. Dan ingat teman-teman, nolak itu bukan berarti kamu jahat,
Tapi menolak itu adalah tanda kamu tahu batas energi kamu. Jadi mulai hari ini coba kamu belajar untuk bilang enggak, latih cara nolak yang sopan tapi tegas. Karena kamu juga manusia, bukan mesin pemenuh ekspektasi orang-orang. Aku juga udah bikin satu video pembahasan khusus tentang ini. Jadi kalau kamu pengen tahu lebih dalam tentang ini, coba kamu cek link video yang aku sematin. Kebiasaan kelima dan yang terakhir adalah tidak punya aktivitas yang bermakna. Jadi yang terakhir adalah karena kamu memang nggak punya aktivitas yang bermakna. Kamu bisa aja punya rutinitas yang padat teman-teman, mulai dari kerja, kuliah, tugas, deadline. Tapi kalau semuanya itu cuma rutinitas mekanis tanpa makna, ya hati kamu tetap akan hampa. Makanya meskipun secara objektif hidup kamu baik-baik aja, kamu tetap merasa kosong. Karena nggak ada rutinitas yang bikin kamu itu merasa hidup. Ibarat mobil nih, kamu jalan terus, tapi nggak tahu kamu tuh mau kemana. Jadi coba kamu sisipkan kegiatan-kegiatan kecil yang bikin kamu itu bahagia. Entah itu menggambar, main musik, olahraga, atau mungkin sekedar ngobrol jujur sama teman. Dan ini nggak harus aktivitas-aktivitas yang besar teman-teman, tapi aktivitas yang jujur dan sesuai dengan diri kamu sendiri. Jadi teman-teman, burnout itu bukan selalu soal kerja yang berlebihan, tapi kadang justru datang dari hal-hal kecil yang terus numpuk dan gak kita sadari. Jadi coba kamu refleksiin teman-teman dari poin-poin yang udah kita bahas tadi. Apakah masalahmu itu karena terlalu banyak scroll, atau mungkin karena kamu terlalu nggak enak untuk bilang enggak ke orang lain, atau mungkin karena kamu kehilangan makna dari setiap rutinitas yang kamu jalanin. Karena sebenarnya kamu itu nggak butuh motivasi tambahan teman-teman. Kamu cuma butuh berhenti sejenak, menyadari penyebabnya, dan mulai tuh pelan-pelan untuk merawat diri kamu sendiri. Kalau video ini bermanfaat, bantu share ke teman-teman kamu yang mungkin juga lagi capek tapi nggak tahu kenapa. Jangan lupa kasih like, komentar pendapat kamu di bawah, dan subscribe biar kita bisa ngobrol lebih banyak lagi tentang kesehatan mental dan pengembangan diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay aware, stay human.